Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Yustiawan dengan NIM 121600065. Saya mahasiswi psikologi dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu uji Mann-Whitney dalam statistik inferensial. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu uji Mann-Whitney. Adapun fungsi dari uji Mann-Whitney adalah untuk menguji ada tidaknya perbedaan dua sampel independen alternatif uji T dua sampel independen atau two sample independent t-test. Spesifikasinya, data terdiri dari dua gugus sampel acak yaitu X1, X2, seterusnya Xn dan Y1, Y2, seterusnya Yn. Data berskala ukur minimal ordinal. Kedua populasi memiliki bentuk sebaran yang sama. Fungsi sebaran dari kedua populasi hanya berbeda pada lokasinya atau mean. Untuk statistik uji, N kurang dari 20. Satu gabungan kedua sampel kemudian beri peringkat dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk nilai yang sama diberi peringkat yang sama dengan rata-rata dari posisi peringkat-peringkat pengamatan. Yang kedua, jumlahkan peringkat-peringkat dari populasi 1 yaitu nilai-nilai X. Jika parameter dari populasi 1 lebih kecil daripada parameter populasi 2, kita mengharapkan untuk ukuran-ukuran sampel yang sama, bahwa jumlah peringkat untuk populasi 1 pun lebih kecil daripada jumlah peringkat untuk populasi 2. Begitu juga sebaliknya. Statistik uji didasarkan pada jumlah peringkat yang cukup kecil atau cukup besar dari amatan-amatan sampel yang berasal dari populasi 1. Statistik uji yang digunakan adalah T sama dengan S min N1 dikali N1 tambah 1 bagi atau per 2. Dengan S adalah jumlah peringkat hasil-hasil pengamatan yang merupakan sampel dari populasi 1. Untuk kriteria uji, untuk hipotesis 1 dengan nilai rata-rata X tidak sama dengan nilai rata-rata Y, maka tolak H0. Jika T hitung lebih kecil W alpha per 2 atau T hitung lebih besar dari W1 min alpha per 2. Kemudian, jika hipotesis 1 itu adalah rata-rata nilai X kurang dari nilai rata-rata Y, maka tolak H0. Jika T hitungnya itu kurang dari W alpha, kemudian jika hipotesis 1 itu rata-ratanya X-nya lebih besar dari rata-rata Y, tolak H0. Jika T hitung lebih besar dari W1 min alpha, nilai W diperoleh dari tabel Mann-Whitney dengan catatan W1 min atau kurang A per 2. Itu diperoleh dari N1 dikali N2 dikurang W alpha per 2. Dan W1 dikurang alpha itu sama dengan N1 dikali N2 dikurangi W alpha. Untuk statistik uji, N lebih besar dari 20. Jika N1 atau N2 lebih besar dari 20, maka digunakan pendekatan normal Z dengan rumus yang ada di slide. Dengan kriteria uji, satu arah, tolak H0 jika Z hitung mutlak lebih besar dari Z alpha atau terima dalam hal lainnya atau V-value-nya ini kurang dari alpha. Dan dua arah, tolak H0 jika Z hitung mutlaknya lebih besar dari Z alpha per 2, terima dalam hal lainnya atau V-value kurang dari alpha. Di sini ada contoh kasusnya, yaitu ingin diteliti apakah volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Diambil sampel random sebanyak 10 salesman yang tidak berpendidikan akademis dan 23 salesman yang berpendidikan akademis. Dua grup tersebut dipisahkan sebagai grup A, yaitu tidak berpendidikan akademis, dan grup B, yaitu berpendidikan akademis. Data ditunjukkan sebagai berikut. Ujilah dengan taraf signifikansi 5%. Jadi di sini udah ada ya datanya di tabel. Selanjutnya yaitu tahapan uji Mann-Whitney menggunakan SPSS. Di sini udah ada tampilan awal dari SPSS, yaitu data view. Kemudian ke variabel view, yaitu untuk di kolom pertama kalian klik di name yaitu populasi dan desimalsnya 0, dan untuk di label kalian ketik populasi salesman. Dan untuk di kolom values kalian klik values labelsnya. Di kolom values labels, value 1 labelnya tidak berpendidikan akademis, lalu klik add, lalu tambahkan lagi value 2 labelnya berpendidikan akademis, lalu kalian add dan klik OK. Untuk di kolom measure kalian pilih nominal. Selanjutnya di baris kedua di kolom name kalian ketik penjualan dan desimalsnya 0,
Lalu di kolom measure-nya kalian pilih scale. Lalu ke bagian data view, masukkan datanya sesuai dengan tabel sebelumnya. Lalu kalian pilih Analyze Sampling Transform, pilih Non-Parametric Test, Legacy Deluxe, dan pilih 2 Independent Samples. Lalu setelah itu kalian pindahkan yang variabel penjualan ke tes variable list dengan mengklik panah yang ada di lingkaran merah. Lalu selanjutnya kalian pindahkan juga yang variabel populasi salesman-nya ke yang grouping variable dengan mengklik panah yang ada di dalam lingkaran merah juga. Lalu klik define groups. Lalu habis itu masukkan di grup 1 ketik 1 dan di grup 2 ketik 2, lalu klik continue dan checklist di bagian test tab-nya yaitu main with new, lalu klik OK. Lalu setelah itu akan muncul di jendela output dan ini untuk ranks-nya. Lalu untuk v-value-nya yaitu 0,001, lalu untuk z-nya itu min 3,292. Dan untuk hipotesis statistik yaitu H0 itu MX dan MY sama dengan rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman tidak berpendidikan akademis sama dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. H1-nya MX, MY rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Untuk alpanya 5%, statistik ujinya Z hitungnya 3,929 min 3,929, p-value-nya 0,001. Kriteria ujinya tolak H0 jika Z hitung Z tabel atau v-value kurang dari alpha. Berdasarkan hasil SPSS kita peroleh nilai Z hitung sama dengan 3929 dan v-value-nya 0,001. Karena Z hitungnya ini 3,929 lebih besar dari 0,05 sama dengan 1,64 dan v-value-nya 0,001 kurang dari alpha atau 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.